bisa berjumpa kembali seperti biasa di pembelajaran fisika, yaitu hari Rabu ya, tanggal 22 Januari ya 2024. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pembelajaran kita hari ini itu berjalan dengan baik, lancar, dan kalian diberikan keberkahan semua apa yang akan kalian pelajari. Sebelum berdoanya itu, saya minta Rizky ya, pimpin teman-teman. Silakan mewakili. Ya, terima kasih Mama Rizky sudah bikin berdoa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sebelumnya Bapak Guru akan fasilitasi kalian dulu ya. Saya akan mengecek hasil kalian. Nanti yang Bapak Guru panggil namanya itu tinggal angkat tangan aja bukan ya. Amelia Polida, Atina, Eli Erlamati, Susanti Aprilian. Ya, ada semua ya. Ya, alhamdulillah ada semua. Tidak ada yang punya halangan hari ini ya, tidak ada yang sakit. Sebelum kita mulai pembelajaran, kalian sudah sarapan ya? Berarti sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini ya? Semangat ya? Semoga semangatnya itu bisa sampai di akhir pembelajaran kita ya? Semangat. Nah, sebelumnya minggu kemarin itu kita sudah membahas tentang apa? Ada yang masih kan? Kalau. Ya, minggu kemarin itu kita sudah membahas tentang kalor. Ada yang masih ingat nggak kalor itu apa? Siapa? Coba Tina. Kalor itu apa? Kalor adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Ya, jadi kalor itu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Nah, sekarang materi pembelajaran kita hari ini itu adalah kita akan membahas tentang ini ya, termodinamika. Jadi materi pembelajaran kita yang minggu kemarin itu masih ada kaitannya dengan sekarang. Ini ya. Materi kita hari ini itu adalah termodinamika. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini nanti setelah kita melakukan pembelajaran, kalian itu diharapkan mampu yang pertama itu adalah bisa menetapkan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem proses termodinamika dengan cepat. Kemudian yang kedua itu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi energi dalam pada proses termodinamika. Kemudian yang ketiga menganalisis hukum 1 dan 2 termodinamika dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti yang terakhir, yang selanjutnya itu kita akan merancang ya, merancang alat peraga sederhana sebagai aplikasi penerapan hukum 1 dan 2 termodinamika. Yang terakhir itu nanti kalian akan mengkomunikasikan hasil alat peraga yang telah dibuat melalui kegiatan observasi. Ada manfaatnya, manfaat kita mempelajari termodinamika. Nah di sini ada manfaat bisa mempelajari termodinamika. Manfaatnya itu nanti kalian itu akan memiliki pengalaman, ya, pengalaman dalam merancang dan membuat karya atau model sederhana yang menerapkan hukum termodinamika.
karena pembelajaran kita ini dia menggunakan PDL namanya. PDL itu project estimate. Namanya project itu pasti nanti ada hasilnya, ada project yang akan kita buat, ya. Jadi manfaatnya itu nanti kalian bisa memiliki pengalaman dalam merancang alat peraga yang menerapkan prinsip hukum termodinamika. Nah, kemudian garis besar pembelajaran kita. Ada garis besar pembelajaran kita. Yang pertama itu nanti Pak Guru itu akan memberikan kalian pertanyaan otentik, pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Ya. Nah, setelah nanti Pak Guru memberikan pertanyaan, kalian akan mendesain. Kedua itu kalian mendesain perencanaan proyek apa yang akan kalian buat. Kemudian setelah mendesainnya, nanti kalian sudah buat proyek. Kemudian dikerjakan di luar sekolah, di luar pelajaran. Kemudian nanti ada pengujian hasilnya. Hasil proyeknya itu kita uji. Kemudian yang terakhir itu nanti evaluasi hasil proyek. Ada sistem penilaiannya. Ada sistem penilaiannya. Yang pertama nanti Pak Guru akan menilai sikap kalian. Sikap kalian baik itu dari keaktifan kalian, dasar boyongnya, bulannya. Kemudian yang kedua itu nanti ada penilaian keterampilan saat mengerjakan proyek. Ketika kalian mengerjakan proyek itu nanti ada penilaiannya. Kemudian yang terakhir itu nanti ada penilaian pengetahuan. Ada penilaian pengetahuan. Nanti di akhir pembelajaran itu kita akan melakukan evaluasi. Evaluasi artinya kalian akan melakukan menjawab soal dengan memberikan soal-soal. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Penilaiannya ya, jadi penilaiannya itu ada penilaian keterampilan sama penilaian pengetahuan. Penilaian itu kita lakukan di akhir pembelajaran kita nanti. Bapak Guru itu punya 3 gambar ya. Ada yang pertama itu ini gambar apa ya? Yang kedua itu kereta api ya. Api Pak. Dan yang ketiga itu dari ketiga gambar ini ada yang bisa menjelaskan nggak? Mungkin dari manfaatnya, fungsinya, cara kerjanya. Yang pertama nih, ada termos. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, Tina. Fungsi termos untuk bisa menjaga suhu air pada panas di dalamnya. Ya, jadi fungsi dari termos itu adalah menjaga air di dalam termos itu agar tetap panas. Kemudian cara kerjanya ada yang tahu nggak cara kerja termos itu? Kira-kira. Nah, kemudian yang kedua itu ada gambar apa ini? Kereta api. Kereta api apa ini? Kereta api itu kan banyak macamnya. Kali ini kereta api apa ini? Kereta api buah. Api buah. Bahan bakarnya itu apa? Apa? Batu bara. Ya, batu bara. Bagaimana prosesnya? Batu bara itu bisa menggerakkan kereta api. Ada yang tahu? Ya. Kereta api uap bergerak dengan kondisi perubahan energi dan energi panas yang dihasilkan oleh batu bara atau kayu bakar menjadi energi gerak atau kinetik yang menyebabkan kereta api bergerak. Iya, tangan dulu ya. Ya. Jadi yang pertama itu ada termodinamika itu adalah ilmu tentang energi ya. Termodinamika itu adalah ilmu tentang energi yang secara spesifiknya itu membahas mengenai hubungan antara energi panas dengan cara kerja. Itu hubungannya
kayak apa namanya kalau termodinamika ya. Di sini kalau termodinamika itu dia membahas hubungan antara energi panas dengan cara kerjanya. Kemudian energi tersebut tidak dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, baik itu dia secara alami maupun melalui hasil rekayasa teknologi. Ya. Nah, kemudian hukum dua termodinamika itu dapat dinyatakan dalam berbagai cara. Yang pertama itu ada namanya ada pendapat Kelvin Planck, ya, Kelvin Planck, kemudian ada pendapat Celsius, ada pernyataan Lenor, kemudian pernyataan entropy. Ya, sebelumnya itu nanti kalian baca aja di mana aja, ya, atau cari di literatur yang lain. Di buku paketnya itu juga ada, semuanya banyak. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, ya. Tadi kan termodinamika itu membagi empat. Terakhir itu ada empat. Itu termodinamika tiga. Ya, di sana termodinamika tiga itu mengatakan bahwa suatu sistem yang mencapai temperatur tersebut semua prosesnya akan berhenti dan entropy sistem akan mendekati nilai ini. Jadi itu ya. Jadi itu hukum dari termodinamika. Itu ada termodinamika awal, yang kedua termodinamika 1, termodinamika 2, sama termodinamika 3. Nah, sekarang bagaimana penerapannya? Penerapan hukum termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan hukum termodinamika. Yang pertama itu termos. Termos itu merupakan alat rumah tangga yang berfungsi untuk menjaga suhu air agar tetap panas. Ya. Kemudian yang kedua itu ada ruangan pasif. Ya. Kemudian yang ketiga itu kulkas. Kulkas itu adalah salah satu alat rumah tangga yang mampu mendinginkan makanan atau minuman. Jadi itu adalah beberapa contoh dari hukum penerapan hukum termodinamika. Banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Ya. Nah, jadi nanti perlu diharapkan setelah ini baru menjelaskan sedikit tentang termodinamika, kalian bisa mempunyai gambaran kira-kira proyek apa yang akan kalian mau buat, gitu ya. Nah, sebelumnya itu kelompok 1 ada kelompok ini, kemudian kelompok 2 ada Mesa, kemudian kelompok 3 ada ini, jelas sama perilaku, gitu ya. Kemudian nomor 2 ada Tina, ada Aprilia. Jadi di sini kan kalian sudah lulus kelompoknya. Kelompoknya sekarang kita akan berdiskusi, merencanakan rencana proyek yang akan kalian buat. Nanti Pak Guru itu akan membagikan bahan ajar sama LKPD. Kemudian di kelas lainnya itu kemarin kan saya suruh bawa akhir. Kalian bisa cari-cari di internet, di Google atau di apa namanya, di YouTube, ya. Di YouTube itu banyak sekali contoh-contoh dari penerapan untuk termodinamika. Jadi kalian nanti merencanakan kira-kira apa yang akan kalian buat. Jadi disarankan kalian merencanakan yang sederhana saja, ya. Sederhana saja, ya. Keluar sulit. Kelompok 1. Ya, jadi silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Kalian menentukan proyek apa yang akan kalian kerjakan. Nanti
Nanti kalau kalian bingung bisa tanya Pak Guru ya. Bisa kita mulai ya? Saya? Bisa. Waktunya silakan kalian boleh berdiskusi.
persilakan Allah satu bisa untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Apa yang akan kalian lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, pertama Revadini Aulia, kedua Nizar Ramadhani, tiga Hamid Mutiara, 4 Gila Sari. Selanjutnya judul proyek kami adalah termos sederhana. Termos sederhana akan dibacakan oleh Nizar Ramadhani. Silakan Bapak yang lain perhatikan ya. Yang besar. Penerapan hukum termodinamika juga dapat terdapat pada termos dengan menggunakan pasal yang bersifat adiabatif sehingga menghambat terjadinya pertukaran kalor antara sistem ke lingkungan dan sebaliknya sehingga tidak terjadi penurunan suhu. Selanjutnya alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat termos yang dibacakan oleh Eni Mulyana. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah botol plastik, botol kaca, aluminium foil, isolasi, gunting, dan cutter. Seterusnya biaya yang kita butuhkan untuk membeli alat dan bahan tersebut, yaitu pertama botol plastik harga Rp5.000, kedua botol kaca Rp5.000, ketiga aluminium foil Rp20.000, keempat isolasi Rp10.000, kelima gunting Rp8.000, keenam cutter Rp2.000, total menjadi Rp50.000. Waktu pengerjaannya Kamis 25 Januari 2024. Sketsa produk ini membuat kaca, air, ruang hampa udara atau vakum, dinding pelindung kaca, karet, penahan kaca. Dan kesimpulannya dibacakan oleh Bilasari. Kesimpulannya adalah termos juga merupakan satu sistem terkenal yang mengandalkan yang terakhir diharapkan bagi oleh hasil terbuat termos atau yang tidak tentu dan kita lihat yang biasanya sebuah dari kata logam. Nah, selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Silakan siapa yang mau bertanya. Kenapa termos termasuk termodinamika? Pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh Eni Mulyana. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa termos termasuk termodinamika? Karena termos merupakan contoh sistem isolasi dalam termodinamika. Karena tidak terjadi pertukaran kalor, benda atau kerja dengan lingkungan. Bahan utama termos adalah sebuah tabung kaca yang mengangkat udara di sekeliling termos tersebut. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ya, saya mau
sini kelompok 1 itu dia membuat termos sederhana ya, termos sederhana. Kemudian ada alamat bahannya, kemudian biaya yang ditentukan, kemudian di sini ada waktu pekerjaannya. Kurang makanya sedikit untuk waktu pekerjaannya. Sekarang kan itu kan di situ waktu pekerjaannya itu habis 25 Januari 2024 ya. Tapi rencana pekerjaannya itu habis sehari cukup ya. Cukup ya. Nah kemudian sekarang kan ini musim hujan ya, musim hujan dan itu kadang-kadang hujan. Sekarang bagaimana kalau misalkan hari Kamis itu hujan? Ya ada rencana lain nggak? Ada apa? Ya, jadi kalau memang begitu, nanti kalian tuliskan mitigasinya aja. Artinya solusinya, misalkan hari yang sudah kalian rencanakan itu mungkin cuacanya hujan gitu, tidak bisa hari itu. Mungkin nanti dikerjakan hari lain. Ya, jadi kita udah plus untuk kelompok 1 ya. Selanjutnya ada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut nama-nama kelompok dari kelompok 2. Pertama Atina, kedua Aprilia Maulida, ketiga Eni Asminawati, 4 Siska, 5 Sulasi. Judul proyek kami AC sederhana. AC sederhana adalah AC merupakan suatu elektronik yang termasuk ke dalam contoh hukum termodinamika 1 dan 2. AC mengubah energi listrik menjadi energi kinetik pada kondensor atau konversi untuk membuang panas refrigeran ke lingkungan. Berikut alat dan bahan akan dibacakan oleh Eni Asminawati. Alat dan bahan kesimpulannya adalah penerapan hukum termodinamika kedua pada AC, bahwa AC tidak dapat secara alami atau spontan mengalirkan malam dari suhu rendah ke suhu tinggi, diperlukan usaha atau kerja terlebih dahulu. Sekian, terima kasih atas diskusi kami dari proyek pembuatan AC sederhana. Ya, sekarang dulu ya. Sekarang kami akan membuka tanya jawab. Pertanyaan tanya jawab. Lalu di sini ada biaya. Terus biaya membuat AC sederhana terlalu banyak. Bagaimana cara supaya biaya tidak terlalu banyak? Pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab oleh Ida. Caranya adalah menggunakan bahan bekas, memanfaatkan bahan-bahan yang mudah dicari. Di mana kelompok 1? Apakah sudah puas dengan jawaban dari kelompok kami? Sudah. Oke, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit Ibu akan memberikan materi sedikit tentang ini. Contoh penerapan hukum 2 termodinamika. Contoh penerapan hukum termodinamika 2 itu yang pertama itu ada mesin Carnot, namanya mesin Carnot.
Ini perpindahan panas yang terjadi pada mesin Carnot tidak boleh memiliki perbedaan suhu yang cukup besar. Siklus Carnot merupakan dasar dari mesin ideal, yaitu mesin yang efisiensinya tertinggi disebut dengan mesin Carnot. Di sana ada usaha yang dilakukan oleh mesin Carnot, yaitu memiliki rumus ini ya. Di sana rumusnya boleh sama dengan I1 dikali dan satuannya itu adalah Joule ya, Joule atau disingkat J. Kemudian ada I1-nya. I1-nya itu adalah kalor yang diserap ya. Kemudian ada T1 sama T2 supaya kayak tadi. Ya, jadi itu mencari koefisien performasi dari mesin pendingin. Ya. Kemudian, nah sekarang ada contoh soal ya. Ada contoh soal, baru akan memberikan contoh soal bagaimana cara mencari usaha dari mesin Carnot, kemudian bagaimana cara mencari koefisien performasi dari mesin. Yang nomor 1 ya, perhatikan ya. Di situ ada suatu berapakah usaha yang dilakukan mesin Carnot tersebut. Gimana cara menjawabnya? Pertama, nih nomor 1 ya, diketahui ya, diketahuinya corak ya. Di situ ada suhu ya, ada dua suhu, ada 800 sama 400. Tadi kan ada T1 sama T2. Kalau T1 itu tadi apa? Suhu tinggi ya, suhu tingginya itu berarti T1-nya itu di sini 800. Tapi diketahui T1-nya itu sama dengan 800 ya. Kemudian ada T2 ya. T2-nya itu sama dengan 400 Kelvin. Kemudian ada Q-nya ya. Q. Kalau yang sekarang ada Q sama dengan 1000. Kemudian yang ditanyakan, yang ditanyakan di sana apa? Berapakah usaha yang dilakukan mesin Carnot? Itu yang ditanyakan. 20 ya, 20. Nah, 180 dibagi 20 ya. Ini coret dengan 1, maka 2 coret dengan 1. Jadi sisa tinggal 28 berapa? Ya, 4 jadi bisa dimengerti ya? Jadi itu sedikit tentang penerapan hukum termodinamika pada mesin Carnot dan mesin pendingin. Sekarang kita akan menyimpulkan pelajaran ya. Jadi ada yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ya, siapa? Pertama yaitu termodinamika mempelajari tentang panas dan temperatur, termasuk hubungan keduanya pada energi dan gerak. Yang kedua, hukum pertama termodinamika merupakan prinsip kekekalan energi yang memasukkan kalor sebagai cara perpindahan energi. Terjadi ketika sistem dan lingkungan memiliki perbedaan temperatur, contohnya termos. Ketiga, penerapan termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Ada termos mesin uap, AC, dan kulkas. Ya, itu ya, bertahan dulu teman-teman ya. Jadi yang disampaikan temannya itu adalah beberapa kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Ya. Jadi sekarang Pak Guru akan melakukan evaluasi ya. Kita memberikan karya soal, silakan kalian jawab sesuai dengan apa yang kita tadi berikan. Soalnya itu ini saja. Selamanya mungkin
Tuntas semua ya. Sekarang yang tuntas ini akan diberikan pengayaan. Nanti ada dari pengayanya soal-soal yang votes gitu ya. Kemudian yang belum tuntas ini nanti yang ini ya. Tugasnya itu nanti Pak Guru kirim lewat grup aja ya. Jadi kalian kerjakan di rumah, nanti saya tuliskan di sana mana tugas yang dikerjakan untuk saya sama yang ini. Ya. Nah, tadi sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mungkin ada yang refleksi pembelajaran kita beberapa. Coba, ya Rizky. Pembelajaran hari ini menyenangkan karena materi dapat kita pahami dari penjelasan yang diberikan Bapak. Ya, ada lagi. Ya, Tina. Merasa tertantang untuk membuat alat peraga dari penerapan hukum termodinamika. Ya, karena kita mempelajari termodinamika, mungkin akan kalian lebih semangat lagi ya untuk mengerjakan proyek dari penerapan hukum termodinamika. Nah, sebelum kita penutup, Pak Guru ada kata-kata sedikit. Tetaplah semangat dan terbukti walaupun tidak ada yang menyemangati. Ya. Oke, saya rasa kalau kalian semua ini selalu disemangati sama ayah-ayahnya. Ya. Kalau di grup itu biasanya kalau saya memberikan apa ya, mau diskusi di grup, kalian responnya itu kalau apa gitu, dan sama ayahnya. Ya, jadi ingat ya, tetaplah semangat berarti walaupun tidak ada yang. Nah, jadi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa kembali ya. Tentunya semoga apa yang kita hari ini diberikan keberkahan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Pak Rizky nanti teman-teman berdoa. Ya, mulai berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Ya, sekali lagi Bapak Guru ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.